Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sarifuddin. Izinkan saya untuk memaparkan hasil presentasi yang saya buat untuk memenuhi tugas besar pelajaran mata kuliah Capacity Building. Saya akan memaparkan presentasi tentang manajemen waktu. Oke, kita mulai saja. Eh, ada yang berpendapat bahwa waktu sering tidak dianggap sebagai sumber daya. Namun waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, tidak ada kejadian tidak dapat berlangsung kecuali tersedianya waktu. Nah, tanpa kita sadari, waktu adalah sumber daya. Jadi, jika kita sebut itu adalah sumber daya, maka kita harus manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan maksimal, manfaatkan secara efektif dan efisien seperti itu. Kemudian, Eh, pendapat ini menurut McMahon, Barton, Piot, Gilliman. Kemudian, ada juga yang berpendapat ahli yang berpendapat bahwa waktu yang tersedia tidak akan terlahir kembali, tidak mengajak kita untuk bersamanya. Ia juga tidak akan diam di tempat dan tidak akan mundur ke belakang, tetapi ia senantiasa bergulir ke depan. Nah, jadi waktu itu tidak dapat kita ulang kembali. Bagaimanapun caranya tidak bisa diulang kembali. Seperti itu. Maka dari itu, ketika ada waste atau ada waktu yang terbuang, maka ya sudah, kita tidak bisa mengulangnya kembali. Bag- maka dari itu pentingnya manajemen waktu adalah di sini. Kita harus memanfaatkan waktunya dengan baik, dengan tujuan dan eh, sasaran kita dengan benar, seperti itu. Ini menurut Al-Qarni tahun 2003. Kemudian, ada juga yang berpendapat modal paling unik yang tidak mungkin dapat diganti, tidak mungkin dapat disimpan tanpa digunakan secara, serta tidak mungkin mendapat waktu yang dibutuhkan meski mengeluarkan biaya. Nah, waktu ini tidak akan berkaitan dengan materi atau kekayaan kita. Jadi ketika waktu sudah lewat ya sudah betul. Makanya kita selagi masih muda, selagi masih memiliki kemampuan secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun pemikiran, maka kita harus memanfaatkan waktu tersebut. Karena sekali lagi, waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang ataupun harta ataupun materi yang lainnya seperti itu. Ini menurut Jawad tahun 2004. Next, waktu waktu adalah amanah bagi manusia untuk digunakan sebaik-baiknya, atau dengan kata lain, efektif dan efisien. Nah, ini mungkin lebih ke arah religi atau ke arah sisi religi kita seperti itu. Jadi, manusia ini harus memanfaatkan waktu dengan hal yang positif, hal yang baik buat untuk dirinya dan orang lain, serta bagi lingkungan, bagi agamanya seperti itu. Seperti untuk beribadah, bekerja, menyenangkan orang, apa, memberikan eh, timbal baik yang baik kepada orang tua, kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, seperti itu. Ini menurut Abdul Yaminista tahun 2004. Next, manajemen waktu. Kita beranjak ke manajemen waktu. Manajemen waktu ada yang berpendapat bahwa membuat penggunaan waktu secara optimal. Karena waktu itu terbatas dan berharga. Mempelajari waktu dengan bijak memerlukan keahlian dan fungsi dan manajemen dan pengaturan waktu seperti itu. Jadi karena waktu itu sangat terbatas, waktu itu tidak bisa diulang, maka kita wajib bijak mengatur waktu, memanajemen waktu dengan baik dan benar. Seperti itu. Ini menurut Marquis dan Gusto. Next, ada juga yang berpendapat manajemen waktu adalah tentang peraturan sasaran dan pencapaian tujuan. Jadi, manajemen waktu yang sudah saya sebutkan tadi, kita sebagai makhluk hidup, terutama manusia, kita adalah manusia makhluk hidup yang memiliki akal. Kita harus memanajemen waktu tersebut dengan baik, dengan cara
Kita harus memiliki goals, kita harus memiliki sasaran, kita harus memiliki tujuan, kita harus memiliki keinginan yang positif, yang bertimbal baik, eh, yang bermanfaat bagi kita, keluarga, lingkungan, anak cucu, dan agama kita, sehingga waktu kita dapat dipergunakan dengan baik sebelum waktu tersebut akan habis. Seperti itu. Ini menurut Lovelace dan Comminson. Next, bagaimana cara memanfaatkan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas? Nah, jadi tugas-tugas kita itu, kita pasti manusia memiliki tugas. Tugas inti kita adalah pasti tentang religi atau tentang agama kita, kemudian tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita, lingkungan, dan lain-lain. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dunia dengan baik, hidup di dunia dengan bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Tugas-tugas kita pastinya akan banyak sekali. Nah, maka dari itu harus manfaatkan waktu dengan baik dan benar. Ini menurut Alan tahun 1991. Kemudian ada ya juga yang berpendapat bertumpu pada cara mengelola waktu lebih optimal dan efektif, bukan mengubah waktu menggantikan atau mengembangkannya. Walaupun waktu disebut adalah sumber daya karena bisa dimanfaatkan oleh kita, tapi sumber daya ini tidak bisa kita kelola, tidak bisa dikembangkan karena waktu akan bergulir terus ke depan. Maka dari itu kita harus memanfaatkannya dengan baik. Bila tidak mampu mengelola waktu, maka kita tidak dapat mengelola apapun. Nah, ketika kita sudah tidak dapat mengelola waktu, maka is fail. Kita akan gagal, kita akan tentunya kita akan merasa rugi hidup di dunia, rugi tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu. Next, kesimpulannya adalah manajemen waktu, mengelola diri sendiri terhadap penggunaan waktu secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang seperti saya jelaskan dari tadi, kita harus memanajemen waktu secara optimal, secara efektif, secara efisien, agar tujuan dan tugas-tugas kita yang sudah kita rencanakan, yang sudah menjadi takdir dan kodrat kita sebagai manusia bisa terlaksana dengan baik karena kita dapat memanajemen waktu, mengelola waktu untuk diri sendiri, seperti itu. Ada beberapa faktor pemborosan waktu yang pemborosan waktu ini akan dibagi dua, yaitu adalah pemborosan waktu internal dan eksternal. Satu, faktornya adalah penundaan. Kita pasti terbiasa dengan menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, menunda-nunda uh, menunda hal yang harus kita lakukan, menunda ibadah seperti itu. Ini akan terjadinya pemborosan waktu. Kemudian kurangnya perencanaan. Nah, ketika kita memboroskan waktu, kita akan memiliki perencanaan yang sangat kurang karena bahkan tidak memiliki perencanaan. Jadi hidupnya hanya mengalir, hanya makan, tidur seperti itu dan tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain seperti itu. Kegagalan menentukan tujuan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang memiliki tujuan, tapi karena dia suka memboros waktu, membuang-buang waktu, maka tujuan yang ia capai tidak akan terpenuhi dengan baik dan benar. Dan di situ akan dia merasa kegagalan karena faktor tersebut. Kegagalan menetapkan sasaran. Selain tujuannya tidak tercapai sasaran, tentu pasti tidak akan tercapai juga. Karena apa? Pemborosan waktu tersebut.
Kemudian ketidakmampuan melakukan delegasi. Nah, yang kita sebut ini delegasi bukan hanya orang lain, tapi diri sendiri. Kita seorang manusia harus mengorganisir diri sendiri. Ketika kita mampu mengorganisir diri sendiri, maka dengan sendirinya kita mampu mengorganisir orang lain. Kita mampu menentukan tujuan untuk orang lain. Kita mampu memiliki sasaran untuk orang lain. Tentu biasanya itu terjadi di suatu organisasi atau perkumpulan tertentu seperti itu. Kemudian ketidakmampuan berkata tidak. Kalau udah mepet, kalau sudah kondisi mepet, kita tidak bisa berkata tidak. Kita harus secepatnya ambil keputusan. Karena apa? Faktor pemborosan waktu tersebut. Nah, manajemen krisis. Kita juga ketika sudah mepet, kita pasti tidak mempunyai manajemen krisis dengan baik. Kita akan bertingkah sedapatnya aja. Karena udah mepet kan waktunya, seperti itu. Nah, kemudian pasti akan terburu-buru. Telah ditunda-tunda, semuanya sudah terlewat, waktunya sudah deadline. Pasti kita akan terburu-buru dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kalau sudah terburu-buru, kita pasti akan memiliki rasa keraguan, di mana kita tidak mampu menentukan pendapat, mengajukan keinginan karena kita ragu dengan diri kita sendiri. Next, pemborosan waktu. Kemudian di faktor eksternal, interupsi telepon. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa telepon, handphone, ponsel, atau gadget apapun saat ini sangat merajalela. Maksudnya, kita habiskan waktu tersebut di gadget, di telepon, di handphone, apapun itu, waktu kita habis di situ karena maka akan terjadi pemborosan waktu, pergaulan sosialisasi. Nah, di sini ketika kita sudah memboroskan waktu, maka sosialisasi kita akan terbatasi. Pergaulan kita akan terbatasi karena sibuk dengan menghambur-hamburkan waktunya sendiri, sedangkan dia tidak bisa bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian kita akan jarang bertemu orang, kita akan merasa introvert, kita akan ya sudah gitu di rumah saja karena waktunya ya udah dibuang-buang aja gitu. Kekurangan informasi. Dan kemudian kalau kita jarang bertemu orang, jarang bersosialisasi dengan orang, maka pasti kita akan kekurangan informasi, kekurangan update, kekurangan tidak akan mengetahui di dunia di luar sana seperti apa, seperti itu. Sedikitnya komunikasi. Nah, karena jarang bergaul, tidak bertemu orang, kekurangan informasi, dan kita akan sedikit sekali untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita merasa introvert. Karena sudah kehabisan waktu, karena sudah menghambur-hamburkan waktu untuk kepentingan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Kepentingan yang kegiatan yang bernilai negatif seperti itu. Kekurangan hubungan timbal balik. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan menjadi introvert. Kita akan karena memiliki pemborosan waktu, kita tidak memiliki timbal balik kepada orang lain. Ketiadaan dan tidak jelasnya kebijakan dan prosedur. Nah, kita di dalam hidup ini pasti memiliki prosedur, memiliki kebijakan untuk diri sendiri. Kemudian jika eksternal ada kebijakan untuk orang lain. Dan di sini karena kita sering memboroskan waktu, kita tidak tahu kebijakan apa yang terjadi di luar sana, kebijakan apa yang ada di lingkungan kita, kebijakan apa yang ada di pekerjaan kita seperti itu. Ya maupun mitra kerja. Karena jarang bergaul, karena jarang bersosialisasi, karena kehabisan waktu untuk dibuang-buang, maka kita tidak memiliki mitra kerja. Kemudian, nah di sini ada beberapa tingkatan pengelolaan waktu. Pertama dari tingkatan 0, kemudian tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Yang pertama adalah tingkatan 0.
Nah, ini adalah kategorinya adalah buta terhadap waktu. Tidak memandang apalagi memperlakukan waktu sebagai salah satu sumber yang paling berharga yang dikelola secara efektif maupun efisien. Di kategori ini biasanya orangnya akan masa bodoh, akan terserah apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa mengabur-aburkan waktu untuk bermain, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang negatif. Seperti itu. Kemudian ada di tingkatan satu. Nah, di sini dia betul-betul menjadi waktu sebagai sesuatu yang bernilai. Di sini baru merasa dari tingkatan ini akan ada rasa waktu ini memiliki nilai, waktu ini memiliki value. Karena waktu hanya 24 jam, bagaimana cara saya bermanfaatkan waktu tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah timbul kesadaran di tingkatan 2, mulai menganggarkan waktunya. Nah, udah mulai sadar nih. Udah sadar, kemudian mulai nih nganggarin waktunya. Seperti itu. Menganggarkan waktu hanya untuk mengurus hal-hal yang penting. Tapi dia hanya mengurus hal-hal penting menurut dia saja. Dia tidak akan peduli dengan belum peduli dengan lingkungan serta keluarga atau mungkin organisasinya gitu. Dia hanya mengurus ah sesuatu yang penting untuk diri saja. Kalau menurut dia ini nggak penting, dia akan melewatkan waktu tersebut. Kemudian di tingkatan 3 ada menyadari sifat dinamis waktu, menyadari bahwa waktu itu bagaikan arus. Nah, di tingkatan 3 ini dia mulai empati, mulai simpati terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan terutama keluarga. Dia mengetahui bahwa ada rangkaian kejadian, tindakan, dan perilaku harus dikelola dan kesempatan memiliki waktu. Nah, di sini mulai memiliki tujuan, mulai memiliki sasaran, namun belum terlalu antusias seperti itu. Kemudian di tingkatan 4, dari tingkatan ini seorang memiliki organisasi pada tujuan. Nah, di sini mulai ada tujuan yang benar, tujuan yang dikelola dengan baik, mulai membuat sasaran, mulai membuat goals untuk hidupnya. Seperti itu. Kemudian ada di tingkatan 5. Tingkatan 5 ini dia menyadari bahwa masa depannya diciptakan. Nah, jadi dia akan merasa dia adalah visioner. Jadi dia akan merencanakan segala sesuatunya dari hal yang kecil sampai hal terbesar seperti itu. Dari mulainya untuk dirinya sendiri, keluarganya, bahkan untuk lingkungan, bahkan untuk negaranya gitu. Dia akan memvisionerisasikan dirinya bahwa dia itu dapat merancang sesuatu masa depan untuk lingkungannya, untuk keluarganya, untuk negaranya, bahkan seperti itu. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.